Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin imamil anbiya'i wal mursalin wa qaidil ghurril muhajjalin وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل ونعوذ بك من حال أهل النار آمين. بسم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى وقال dan telah berkata oleh Al-Imam Al-Harari radhiyallahu anhu, man arada salamata, siapa orang arada berkehendak oleh man as-salamata akan keselamatan, minal kufri dari kufur, wa min qawlil kufri dan dari perkataan kufur, ghairihi dan selainnya qawlil kufri, minal ma'asi dari beberapa maksiat, falyaghlib nafsahu, maka hendaklah biasakan akan dirinya biqalilil kalami, atau hendaklah falyaghlib menguasai oleh dia man nafsahu akan dirinya bitaqlilil kalami dengan menyedikitkan bicara, li'anna nafsa karena sesungguhnya nafsu tashtahi sangat menginginkan oleh nafs an tatakallama untuk berbicara. Kadang berbicara itu lebih sangat diinginkan dibanding makan dan minum. Dalam keadaan-keadaan tertentu itu berbicara itu lebih dibutuhkan daripada makan dan minum sekalipun. Nah, orang yang menyelamatkan dirinya adalah orang yang sedikit bicara, selamat dari kekufuran, selamat dari berbagai maksiat lidah. Wa qala radhiyallahu anhu, dan telah berkata oleh Al-Imam Al-Harari radhiyallahu anhu, min alamati quwwatir rajuli, dari tanda kuatnya seseorang fi dinihi dalam agamanya. Yang dimaksud dalam berpegang teguh dengan ajaran agama, ayyatruka, bahwa meninggalkan, yaitu ketika meninggalkan oleh dia ma la faidata fihi, akan sesuatu yang tidak ada faedah di dalamnya, min kalamin, dari bicara, wa ghairihi, dan selainnya kalam, perkataan atau bicara yang nyata tidak mengandung kebaikan, maka sebaiknya ditinggalkan. Mubah sekalipun tidak mengandung dosa sekalipun, tetapi kalau umpama nyata tidak jelas manfaatnya, maka sebaiknya ditinggalkan. Wa qala radhiyallahu anhu, dan telah berkata oleh Al-Imam Al-Harari radhiyallahu anhu, tulus sukut,
sukuti bermula panjang diam, fihi di dalamnya tulus sukut, hifzud dini itu memelihara agama. Yang dimaksud memelihara dirinya dalam berpegang teguh dengan ajaran agama. Ini asasnya, ini pangkalnya atau pondasinya, tulus sukut. Fihi di dalamnya tulus sukut, panjang diam. Salamatun, keselamatan, min ma'asyil lisani, dari maksiat lidah. Summal muslimu, kemudian seorang muslim, idza kana tawilas sukuti, apabila ada ia seorang yang panjang diamnya, syaitanuhu, maka setannya yang murka. Setiap orang itu diiringi oleh setan. Diiringi oleh setan ya. Masya Allah. Ada qarin yang mengiringi setiap orang, masing-masing memiliki qarin, dan semua qarin ini dari bangsa jin, kafir. Seluruh qarin itu kafir, mengajak kepada keburukan. Masing-masing punya qarin. Tegaskan dalam Al-Quran firman Allah, Qur'anahu minal jin, kecuali qarinnya Rasulullah, maka ia itu masuk Islam. Adapun selain Rasulullah, umumnya manusia atau seluruh manusia, qarinnya kafir, mengajak kepada keburukan. Nah, setiap orang memiliki qarin masing-masing atau diikuti oleh qarinnya masing-masing. Nah, apabila orang memperpanjang atau membiasakan diam, maka jin atau setan yang mengikutinya itu menjadi murka kepadanya. Karena di antara jalan setan untuk menyesatkan manusia atau menjerumuskan manusia dalam maksiat, bahkan dalam kekufuran, itu lewat pembicaraannya, lewat lidahnya. Lianna syaitanahu, karena sesungguhnya setannya setiap orang, yuhibbu, menyenangi oleh dia, lahu, baginya setiap orang, an yakuna, bahwa ada setiap orang, katsiral kalami, itu banyak bicara. Inginnya itu setan, setiap orang itu banyak bicara. Li'annahu, karena sungguhnya seseorang in aksara, apabila memperbanyak oleh dia, minal kalami, dari bicara, qad yarmihi, kadang dapat menjerumuskan, melemparkan oleh itu setan akan dia itu orang, fil kufri, dalam kekufuran, au fi ma'siyatin kabiratin, atau dalam maksiat yang besar, au fi ma'siyatin saghiratin, atau dalam maksiat yang kecil. Ya, mau kecil mau besar, pada dasarnya maksiat itu perkara haram. Bahkan bisa jadi dengan sebab banyak bicara tersebut, setan dapat menjerumuskannya dalam kekufuran. Nauzubillah. Lidzalika, karena itu, tulus samti, panjang diam, muhimun, itu sangat penting. Wala tubali, dan janganlah peduli oleh engkau, in ayyaraka, apabila mencela akan engkau, an-nasu, oleh orang-orang. Walaupun orang mencaci dirimu karena engkau
diam terus, panjang diam, tidak banyak omong, jangan kau peduli. Karena di zaman kita sekarang gitu, orang kalau dia banyak bicara, banyak ngomong, disangka pintar, dibilang cerdas. Tapi kalau orang diam mulu, disangka blow on. Pada zaman kita sekarang kan begitu kembali. Nah, jadi kalaupun orang kemudian menilai diri kita blow on karena kita tidak banyak bicara, jangan pedulikan mereka. Wa qala Aliun wa qala radhiyallahu anhu, dan telah berkata oleh al-Imam al-Harari radhiyallahu anhu, al-lisanu, bermula lidah, idza lam yahfazhu, apabila tidak memelihara akan dia al-lisan, sahibuhu, oleh pemiliknya, yuqi'uhu, maka menjatuhkan oleh itu al-lisan akan itu orang, akan sahibuhu, akan pemiliknya, fil mahaliki, dalam mara bahaya, kebinasaan atau mara bahaya. Imma fil kufri, ada kalanya dalam kekufuran, menjatuhkannya dalam kekufuran. Wa imma fil ma'siyati, dan ada kalanya dalam maksiat. Au fil kalam alladhi la faidata fihi, atau menjerumuskannya dalam perkataan yang tidak ada faedah di dalamnya. Lidzalika, karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarana, memerintah oleh Rasulullah akan kita, bitulis shamti, dengan panjang diam. Wa fil hadis sahih, dan di dalam hadis sahih, alladzi rawahu, yang telah meriwayatkannya, as-sahabiyyul jalil, oleh seorang sahabat yang agung, Jabir bin Samurah, yaitu Jabir ibn Samurah. Karena Rasulullah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tawilas shamti, panjang diam, ayo tawilas sukuti, artinya panjang diam. As-samat artinya as-sukut. In syaghala bi dzikrillahi, apabila seseorang menyibukkan diri bizikrillah, dengan zikrullah, atau bi qiraatil Qur'ani, atau dengan baca Al-Qur'an, atau bi ta'limin nasi, atau dengan mengajari orang-orang dinallahi, akan agama Allah. Hadza khairun lahu, ini lebih baik, lahu, baginya. Masya Allah, kita harus selalu ingat bahwa waktu itu sangat penting dan sangat berharga. Jangan sampai waktu itu hilang sia-sia tanpa ada faedah di dalamnya. Sebagian ulama itu karena sangat menghargai waktu, itu betul-betul tidak ada waktu yang luang sama sekali kecuali dalam perkara bermanfaat. Tidur kadang hanya beberapa menit dengan keadaan duduk. Diriwayatkan Imam Abu Hanifah 40 tahun tidak pernah tidur malam, sehingga beliau menggabungkan wudu salat isya'nya dengan salat subuhnya, berpuluh tahun. Demikian pula Imam Syafi'i. Masya Allah.
jauh sama rombongan kita. Bukan dari segi tingkatan ilmu, kalau dalam segi tingkatan keilmuan sudah jelas. Dalam menghargai waktu saja jauh sekali. Umumnya kita malam tidur siang, kalaupun tidak tidur habis waktu dalam perkara yang tidak bermanfaat. Kebanyakan kita ya gitu. Apalagi zaman kita sekarang, masya Allah, habis waktu apa? Melototin HP. Iya, zaman kita sekarang umumnya gitu, masya Allah. Lanjut. Amma in syaghalahu bi ghairi dzalika. Adapun jika seseorang disibukkan akan dia bi ghairi dzalika dengan bukan selain itu daripada perkara bermanfaat, zikrullah, belajar ilmu agama, baca Quran atau perkara-perkara bermanfaat lainnya, tidak digunakan dalam perkara-perkara bermanfaat semacam itu, qad yaqa'u fi kalamin, dapat jatuh seseorang fi kalamin, dalam bicara, fihi, di dalamnya kalam, ma'siyatun, maksiyah. Nah, jadi lidah itu atau mulut itu pergunakanlah dalam kalimat-kalimat atau perkataan-perkataan yang mengandung kebaikan. Kalau tidak, banyak bicara walaupun semula mubah, maka dia akan terjerumus dalam maksiat. Aula khairu fihi, atau paling tidak dia terjerumus dalam perkara yang tidak ada kebaikan di dalamnya. Wa qad yaqa'u, dan kadang jatuh oleh dia dengan sebab banyak bicara tersebut, fil kufri, dalam kufur. Qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaika bitulis shamti, alaika, hendaklah atasmu bitulis shamti, dengan panjang diam. Ini sabda Rasulullah mengungkapkan ini kepada sahabat bernama Abu Dzar. Kata Rasulullah, alaika, hendaklah atasmu bitulis shamti, dengan panjang diam, illa min khairin, kecuali dari kebaikan. Fa innahu, maka sesungguhnya tulis shamti, panjang diam, mataradatun, itu mengusir, lisyaitani, bagi setan, anka, dari dirimu, wa'udun, dan penolong, laka, bagimu, ala amri dinika, atas urusan agamamu. Masya Allah. Lanjut. Man tarakal mira'a, man, siapa orang, taraka, meninggalkan, oleh dia, man, al-mira'a, akan al-mira'. Al-mira' artinya berbantahan atau apa namanya bahasa kitanya, berdebat. Wa in kana muhiqqan, dan sekalipun ada ia muhiqqan, dalam kebenaran, seorang yang benar. Qala al-Imam al-Harari, telah berkata oleh al-Imam al-Harari radhiyallahu anhu, rawa, telah meriwayatkan, al-Baihaqi, oleh al-Baihaqi, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda ia, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannati liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqa. Aku memimpin atau membawa itu bibaitin, di suatu rumah, ya rabadil jannati, di tengah surga, liman, bagi orang, tarakal mira'a, meninggalkan oleh dia, man al mira'a, akan perdebatan, wa in kana muhiqqan, dan sekalipun dia itu seorang yang benar. Nah, jadi berbantah-bantahan atau apa? Al-jidal. Al-jidal itu apa? Perdebatan. Ya, namanya debat. Kan semuanya pengen apa? Pengen menang. Pengen menang. Walaupun salah satunya jelas-jelas, misalkan dalam kesesatan, dalam kesalahan, tapi tetap dia tidak mau kalah. Nah, kata Rasulullah, orang yang meninggalkan perdebatan semacam itu, walaupun dia nyata dalam kebenaran, kata Rasulullah, ana za'imun, saya yang akan memimpin dia, membawa dia ke suatu tempat khusus di dalam surga nanti. Ay anna Rasulullah, ini makna hadis, anna Rasulullah, anna Rasul, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhaminun, menjamin. Nah, za'iman di sana dhaminun, menjamin, wa kafilun, dan sama menjamin makna harfiahnya. Baitan, akan suatu rumah, fi tarafil jannati, di penghujung surga, liman tarakal mira'a, maksudnya di suatu wilayah daripada surga, liman tarakal mira'a, bagi orang taraka yang meninggalkan oleh dia, man al mira'a, akan al mira', wa huwa, dan dia al mira' al jidalu, yaitu al jidal, perdebatan atau berbantah-bantahan. Alladhi, yang la ya'udu, yang tidak kembali, li maslahatin diniyatin, bagi maslahat agama. Ai, artinya la yuradu bihi, tidak dimaksud bihi dengannya jidal, ihqaqu haqqin, menghakkan perkara yang hak, wala ibtalu batilin, dan tidak untuk membatilkan barang batil. Adapun kalau untuk tujuan itu, maka jidal itu mamduh, terpuji, membantah kelompok sesat di luar ahlus sunnah, misalkan seperti golongan Wahabi yang di zaman kita sekarang, orang-orang yang mengaku dirinya salafi, mereka itu kelompok sesat. Membantah atau berdebat dengan mereka untuk mengangkat barang yang hak, untuk menampakkan perkara yang benar, akidah yang lurus, akidah ahli sunnati wal jamaah yang sesungguhnya, maka itu perkara yang terpuji, boleh, bahkan dianjurkan. Nah, itu namanya apa? Li'ihqaqil haqq, atau untuk li'ibtalil batil, untuk membatilkan barang yang batil. Karena itu Imam Abu Hanifah di masanya, beliau pulang pergi antara
antara Basrah atau antara Baghdad dan Kufah di masanya. Lebih dari 20 kali, yang padahal di masa itu perjalanan itu sangat berat dan sangat jauh. Sangat jauh. Tapi beliau pulang pergi hanya untuk apa? Ihqaqil haqq wa ibtalil batil. Untuk memerangi ajaran-ajaran rusak di luar Ahlus Sunnati wal Jamaah yang di saat itu seperti kelompok apa? Qadariyah atau Mu'tazilah, Hasyawiyah. Hasyawiyah itu sekte daripada Musyabbihah, Mujassimah, dan berbagai kelompok lainnya di luar Ahlus Sunnati wal Jamaah. Di zaman kita sekarang Hasyawiyah, ajaran Hasyawiyah atau ajaran Musyabbihah Mujassimah, yaitulah orang-orang Wahabi. Mereka yang mengaku dirinya Salafi. Mereka mengatakan Allah punya bentuk, punya ukuran, tersusun daripada bagian-bagian, memiliki anggota-anggota badan, na'udzubillah, memiliki tempat dan arah, na'udzubillah. Lalu untuk mengelabui orang-orang awam, mereka berkata itu semua tidak seperti pada manusia. Itu semua tidak seperti yang kita bayangkan. Itu penipuan. Penipuan. Ungkapan mereka demikian itu tidak mensucikan Allah. Karena mereka dasarnya apa? Telah menetapkan anggota-anggota badan bagi Allah, menetapkan sifat-sifat kebendaan bagi Allah. Mereka mengatakan Allah punya jari-jari, bahkan na'udzubillah. Sampai di antara kaum musyabbihah itu ada yang mengatakan Allah punya rambut, rambutnya keriting. Na'udzubillah. Mereka mengatakan gitu, Pak. Bahkan ada di antara mereka mengatakan Allah bentuknya seperti orang tua yang sudah bungkuk megang tongkat. Na'udzubillah. Juga di antara mereka, ini sesama mereka sendiri ini saling silang pendapat, berbeda pendapat. Bukti kesesatan mereka. Kaum Musyabbihah Mujassimah dari dahulu sudah diperangi mereka itu oleh para ulama. Di antara mereka sampai ada lagi yang mengatakan bahwa Allah bentuknya seperti anak muda yang tidak memiliki jenggot. Syabun amrad, anak muda yang amrad itu tidak memiliki jenggot. Na'udzubillah. Itu keyakinan siapa? Musyabbihah Mujassimah. Musyabbihah Mujassimah yang sekarang diyakini persis seperti itu oleh orang-orang Wahabi, mereka yang mengaku dirinya Salafi. Tidak boleh kita menyebut mereka Salafi. Tidak boleh kita sebut mereka Wahabi, kelompok sesat mereka. Nah, jadi untuk membantah golongan semacam itu kita berdebat, walaupun tentu dalam perdebatan banyak bicara untuk tujuan ihqaqul haqq. Ya tentu bicara di sini juga dengan menetapkan dalil-dalil yang kuat, aqliyah dan naqliyah. Nah, maka berbicara dalam pembahasan semacam ini itu perkara yang mamduh, yang terpuji, bukan perkara yang tercela. Adapun yang tercela yang dimaksud dengan hadis-hadis Rasulullah yang kita baca ini, yang itu tadi taraka al-mira, yang dimaksud perdebatan yang tidak ada maslahat agama di dalamnya.
Kira-kira perdebatan apa ya? Urusan dunia, urusan politik, gitu. Yang tidak ada maslahat agama di dalamnya. Lanjut. Ihfazu alsinatakum kama tahfazuna qulubakum. Ihfazu, jagalah oleh kalian alsinatakum, akan lidah-lidah kalian, kama tahfazuna, sebagaimana menjaga oleh kalian, qulubakum, akan hati-hati kalian. Sebagaimana hati itu harus dijaga, maka demikian pula dengan lidah wajib kita jaga. Qala al-Imam al-Harari, telah berkata oleh al-Imam al-Harari radhiyallahu anhu, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal 'abda, sesungguhnya seorang manusia, la yatakallamu, bila benar-benar berkata-kata atau berbicara, bil kalimati, dengan suatu kalimat yang buruk, la yara biha ba'san, tidak memandang oleh dia, biha, dengannya itu kalimat, ba'san, akan keburukan, yahwi biha fin nari sab'ina kharifan, maka akan jatuh oleh itu orang, biha, dengan sebabnya itu kalimat, fin nari, dalam neraka, sab'ina kharifan, 70 tahun. Maksudnya apa? Ini orang dihukumi kafir kalau dia berkata-kata kufur dengan mulutnya, walaupun ini orang itu memandangnya itu kalimat bukan sebagai kekufuran, tapi nyata pada hakikatnya itu kekufuran, ini orang dihukumi kafir dan akan masuk neraka hingga sampai ke dasar neraka. Jadi permukaan neraka sampai dasarnya itu jaraknya 70 tahun. Dan dasar neraka itu hanya khusus bagi orang-orang kafir. Paham tidak ini? Mana hadis ini? Maknanya hadis, ihfazu alsinatakum, peliharalah atau jagalah oleh kalian alsinatakum, akan lidah-lidah kalian, kama tahfazuna qulubakum, sebagaimana memelihara oleh kalian qulubakum, akan hati-hati kalian. Ai, artinya la yakfi, tidak cukup, an tahfazu qulubakum faqat, untuk menjaga oleh kalian akan hati-hati kalian saja, tanpa menjaga mulut, tanpa menjaga lidah, tidak cukup. Mengapa? Oleh karena hati itu ada maksiatnya, demikian pula lidah itu juga ada maksiatnya. Bahkan ada kekufuran yang letaknya dalam hati, disebut dengan kufur i'tiqadi, kufur keyakinan. Letaknya di mana? Di hati. Meyakini adanya Tuhan kepada selain Allah, meyakini bahwa Allah seperti ciptaannya, seperti makhluknya, seperti manusia, memiliki permulaan, terikat oleh waktu dan zaman, memiliki penghabisan, memiliki bentuk dan ukuran. Ini namanya apa? Kufur i'tiqadi. Lalu ada lagi kufur qauli, kufur ucapan. Kufur ucapan, kata-kata yang menjatuhkan dalam kekufuran, seperti mencaci maki Allah, mencaci maki Rasulullah, mencaci maki, menghinakan Al-Quran atau hukum-hukum Al-Quran.
Begitu. Jadi ada kalanya orang mencaci maki pada Allah atau Rasulullah atau Al-Quran, walaupun ini orang dengan hatinya tidak berniat keluar dari Islam, walaupun ini orang dengan hatinya tidak meyakini untuk tujuan menghinakan Allah dan Rasulnya, tapi kalau mulutnya mengatakan kata-kata kufur, ini orang dihukumi kafir. Itu makna hadis, innal abda la yatakallamu bil kalimati la yara biha ba'san yahwi biha fin nari 70 kharifan. Walaupun ini orang tidak berniat keluar dari Islam, kalau nyata-nyata dengan lidahnya dia mengungkapkan kalimat-kalimat kufur, kufur yang sharih, yang jelas, kandungan maknanya merupakan kekufuran, maka orang dihukumi kafir walaupun dia tidak berniat keluar dari Islam. Nah, karena itulah wajib memelihara hati, demikian pula wajib memelihara lidah. Wallahu a'lam bishawab.